Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binda Adi Pramana Samudra dengan 3 digit NIM terakhir 189. Nah, di sini saya akan melakukan analisis data singkat yang mana merupakan tugas akhir dari mata kuliah data mining. Nah, jadi di sini dataset kami mengambil dataset dari situs website Kaggle. Nama datasetnya itu adalah COVID-19 Indonesia Time Series AL. Nah, jadi di sini ada beberapa file yang kami buat. Yang pertama, file collab untuk menampilkan visualisasi data. Sedangkan untuk analisis data ya, saya menggunakan PyCharm. Saya membuat dua file di sini. Yang pertama, analisis menggunakan regresi linear. Yang kedua adalah untuk memprediksi jumlah orang yang akan terkena COVID dalam beberapa waktu ke depan. Nah, saya mulai dari yang pertama yang adalah analisis dampak XKY. Nah, di sini menggunakan metode regresi linear. Yang pertama kita melakukan load data atau memasukkan data CSV yang telah kita unduh dari websitenya. Kemudian ini adalah beberapa data yang ingin saya tampilkan di awal. Di bawahnya ada menampilkan tipe data dari setiap kolom untuk mengetahui apakah tipenya itu integer kah, string, atau yang lain. Lalu di bawahnya ada pemeriksaan keberadaan nilai kosong dari setiap kolom. Nah, terus selanjutnya ada menghitung jumlah duplikasi data. Setelah jumlah duplikasinya diketahui, maka kita akan menghapus menggunakan kode data drop. Untuk menampilkan, yang di bawahnya ini adalah untuk menampilkan informasi dataset setelah dihapus duplikasinya. Jadi sebelum dihapus berapa, setelah dihapus berapa. Selanjutnya, untuk melakukan proses regresi linear, kita perlu membagi data menjadi dua. Karena tipe variabel yang kita gunakan ada dua, yaitu X dan Y. Nah, di sini maksudnya itu apakah X ini dapat mempengaruhi Y. Jadi data X-nya itu di sini yang saya masukkan adalah total active cases, new deaths, dan total deaths. Apakah yang tiga ini mempengaruhi new recover Y-nya. Lalu kemudian datasetnya kita bagi menjadi dua, jadi data training set dan testing set. Lalu ini merupakan tampilan print untuk menampilkan informasi ukuran training set dan datasetnya. Nah, ini merupakan proses perhitungan menggunakan polynomial fitur untuk mengetahui untuk memproses perhitungan regresi linearnya. Nah, ini merupakan training data menggunakan regresi linear. Nanti di sini akan ditampilkan akurasi, berapa persen akurasinya. Nah, langsung saja kita coba run. Nah, kita mulai dari atas dulu. Setelah di run, ini merupakan tampilan 5 kolom pertama dari data yang saya masukkan tadi. Selanjutnya di bawah ini adalah ada tipe data. Ternyata di sini semua tipe datanya hampir semuanya integer. Hanya ada satu yang float di sini, yaitu population density. Nah, kemudian di bawahnya ada check missing value atau memeriksa data yang hilang. Ternyata tidak ada. Kemudian jumlah duplikasi data di sini ternyata ada 1200 jumlah duplikasi data yang ditemukan. Kemudian kita akan menghapusnya. Nah, sebelum dihapus jumlahnya 31.800. Nah, setelah dihapus ternyata jumlahnya menjadi 30.500. Kemudian ada split data. Ini tampilan split data yang tadi. Kemudian ada training data. Nah, ini adalah hasil dari
perhitungan regresi linearnya menggunakan polinomial fitur. Di sini akurasinya ternyata 91,83%. Sangat tinggi sekali. Nah, dengan akurasi yang segini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tiga variabel yang tadi itu, nah ini total active case, new dates, dan total dates ini ternyata dia dapat mempengaruhi variabel new recovers sebesar 91%. Nah, bagaimana misalnya jika kita ingin mengganti targetnya, mengganti variabel Y? Nah, misalnya kita menggunakan variabel, kita akan menggunakan total case sebagai variabel Y-nya. Berapakah akurasinya? Nah, ternyata setelah kita rubah targetnya menjadi total case atau total kasus, akurasinya bertambah menjadi 97%. Nah, berarti ini menandakan bahwa dia memiliki pengaruh sebesar 90%. Itu merupakan kesimpulannya. Nah, selanjutnya kita pindah ke file Corona Predictor. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melakukan prediksi. Kira-kira berapa orang yang terkena COVID dalam beberapa waktu ke depan yang bisa kita atur jumlah harinya di sini. Nah, jadi ini sama aja seperti yang tadi, hanya saja perbedaannya untuk jumlah data yang kami masukkan ke variabel X itu hanya satu, dan Y-nya juga satu. Nah, jadi ini adalah bagian prediksinya. Prediksinya kita menggunakan polyfit transform. Nah, di sini jumlah hari yang mau kita atur, misalnya kita mau lihat ke 60 hari ke depan, berapa orang yang kira-kira terkena COVID. Langsung saja kita run. Nah, untuk pre-processing datanya sama saja. Di sini ada 5 kolom pertama, tipe data, missing value. Hasilnya sama saja karena data set yang kami gunakan itu sama. Nah, ternyata di sini akurasinya 88%. Jadi, akurasi ini merujuk pada dua dataset yang kita masukkan tadi, yang menggunakan metode regresi linear yang dihitung menggunakan matematika polinomial fitur. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan data yang kita masukkan yaitu total active case dan new recover ini, dia memiliki pengaruh 88% terhadap akurasi 60 orang yang akan terkena COVID, orang yang terkena dalam 60 hari ke depan. Nah, jadi di sini hasil prediksinya menunjukkan setelah 60 hari itu ternyata tidak ada, itu 0,0 million. Ini skalanya dalam jutaan. Ternyata hasilnya 0,0 juta. Nah, menurut saya hasil yang seperti ini sangat wajar, yang mana dataset yang kami ambil ini merupakan data yang periodenya dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Nah, yang dimana tahun 2022 itu merupakan tahun yang sangat sedikit sekali orang terkena COVID. Jadi wajar saja jika hasilnya menunjukkan 0,0 million atau 0,0 juta. Nah, selanjutnya untuk visualisasi datanya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirijake, NIM 210101010270. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian visualisasinya. Nah, di sini terdapat visualisasi mengenai pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, dia di kodenya ini dia mengartikan bahwa dia mengelompokkan data berdasarkan tanggal dan serta menghitung jumlah kasus baru setiap tanggal.
Nah, di sini dia dibuatkan sebuah grafik, garis atau grafik line dengan X-nya itu adalah tanggalnya, sedangkan sumbu sumbu Y-nya itu menunjukkan jumlah jumlah total kasus yang terjadi. Nah, di sini kita dapat melihat visualisasinya berdasarkan pertumbuhan COVID-19 di Indonesia, yakni pada awalannya di bulan April tahun 2020 itu dia skalanya kecil. Sedangkan lambat laun dia berjarak 2 bulan itu jumlah total kasus COVID-19 di Indonesia itu bertambah. Nah, sehingga pada pada puncaknya ini terjadi di dua tanggal, yakni Juli, yakni bulan Juli 2021 dengan bulan April 2022. Nah, sekarang kita beralih ke visualisasi yang kedua, yaitu total kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia sepanjang tahun. Nah, di sini sama juga dia mengelompokkan berdasarkan eh, total kematian. Nah, seperti yang dapat kita lihat di sini, jumlah kasus kasus total kematian terbanyak itu berada di rentan Juli sampai Oktober, berkisar antara 4.000 lebih jiwa. Nah, setelah itu kita analisa berapa total kasus meninggal dan sembuh di tiap provinsi. Dan kemudian kami mengelompokkan data berdasarkan provinsi dan kepadatan penduduk. Kemudian kami mengambil nilai maksimum dari total kasus, total sembuh, dan total kematian. Nah, di sini kodenya eh, menurunkan data berdasarkan total kasus secara menurun. Nah, dan di kode total death max reset index ini dia menghitung persentase kematian dan persentase kesembuhan. Di mana seperti yang kita lihat visualisasinya, yang yang nomor 4 itu adalah Provinsi DKI Jakarta, dan di sini kami mempunyai data dengan berbagai label, yakni provinsi, populasi, density, total total kasus, total total kesembuhan atau total recovery, terus total kematian, persentase kematian, dan persentase recovery-nya. Oke, dapat dilihat bahwa di ibu kota DKI Jakarta itu persentase Pak yang paling banyak persentasenya, di mana populasi density-nya itu mencapai 16.334. Total kasus itu dia berkisar di 1.246.779 orang, dan dia total kesembuhan atau total recovery-nya itu adalah berkisar di 1.230.000 orang lebih dikit, dan total kematiannya itu adalah 15.000 lebih, dan total persentase kematiannya itu berkisar di 1,2. Nah, total recovery-nya itu dia berdasarkan 98%. Nah, da- dari data ini dapat kita simpulkan bahwa persentase kesembuhan itu lebih besar daripada persentase kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janji Armanda Fabian akan menjelaskan tentang total kasus COVID-19 di setiap provinsi. Nah, di sini kami menggunakan plot figure atau untuk mengatur resolusi gambar. Nah, di sini kami menggunakan bar plot dengan menggunakan liber receiver. Selanjutnya bisa kita lihat untuk total COVID atau angka kematian DKI Jakarta yaitu paling tinggi. Yang kedua yaitu Kota Jawa Barat, Kota Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kalimantan Timur, Bali, Sumatera, Riau. Presentasinya bisa kita lihat dari angka tertinggi sampai angka terendah, yaitu angka terendahnya Gorontalo. Nah, selanjutnya sini kita juga menggunakan scatter untuk mengetahui kepadatan penduduk versus total kasus COVID. Kami menggunakan scatter untuk mengetahui titik terendah dan titik tertinggi total kasus dan kepadatan penduduk. Yang ini juga sama untuk mengetahui kepadatan penduduk dan total kasus. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Juan Handika PS, NIM 200100217. Saya akan menjelaskan terdapat jumlah provinsi dengan total pulih terbanyak. Di sini terdapat Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Riau, Lampung, dan Sumatera Selatan. Di sini total provinsi dengan total pulih terbanyak yaitu Jawa Tengah. Selanjutnya di bawahnya provinsi dengan angka kematian tertinggi. Di sini terdapat Lampung sebagai total kematian terbanyak. Lalu Jawa Timur, lalu Jawa Tengah, lalu Aceh, lalu Sumatera Selatan, lalu Gorontalo, lalu Kalimantan Selatan, lalu Riau, Bali, dan Sulawesi Tengah. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.